Siap. Tetap ya, kita tetap di satu atap, kita tetap di satu rumah relawan tim. Cuman untuk strukturalnya kita benahi supaya kedepannya bisa berjalan aktif. Makanya kita gantikan Salves sesuai dengan permintaan Salves sendiri. Bukan berarti Salves keluar dari relawan tim, tetap menjadi bagian dari relawan tim. Siap, Bang. Siap. Oke, terima kasih. Siap, Thank you, Kakak Mako Bang. ada masukan? Kakak ada masukan? Terkait tadi Kakak ada mau sampaikan sesuatu. Kakak Mako tadi ada sampaikan sesuatu. Bagaimana Kakak Mako buat dampingi Rizka? Kakak Mako? Kakak, signal. Kakak Mako? Kakak. Baik, mungkin jaringan. Jadi nanti di sini Rizka, terus kemitraan dan legal ini juga penting untuk diisi. Begitu. Nanti kita diskusi ya, dua bidang ini. Terkait dengan Putri dan ini, nanti kita komunikasi lagi. Jadi nanti Pak Salves digantikan dengan adikku Rizka. Baik, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kepada Ade Salves. Ade Salves tetap dalam relawan TK. Ijal, posisi Ijal apa tuh? Coba klik. Ini kemitraan dan legal, ini penting. Ijal Bang. kemitraan dan legal. Ini dilema. Sebenarnya saya dilema kalau antara bidang kemitraan legal dan komunikasi ini saya dilema karena dua bidang ini talentanya udah di Rizka. Itu menurut penilaian saya yang saya lihat di lapangan. Kedua bidang ini talentanya itu ada di Rizka. Apakah Rizka di bidang kemitraan dan legal? Siapa yang menjadi komunikasi? This week begitu. Karena dua bidang ini saya melihat talenta itu ada di Rizka. Udah, Rizka itu mana-mana aja. Sudah gas jatuh kakakku. Gas jatuh. Rizka bisa di sini, bisa di sini. Gas tapi tetap harus di satu kepala itu. Asal Ya, jangan Kakak, berusaha di bagian administrasi lagi. Komunikasi, bagaimana Kakak? Kakak ada masukan? Ada Kakak Markus ya. Kakak tadi mau sampaikan sesuatu. Waktu dan kesempatan diberikan Kakak. Oke, untuk ini hanya maksudnya hanya penyesuaian saja. Ya. Ini kan kembali dengan Tom punya apa namanya basic pekerjaan bahwa jadi relawan itu bekerja sama-sama, jadi gotong royong sama-sama di setiap event, setiap kegiatan, setiap apa itu kerja di situ sama-sama. Jadi untuk posisi ini akan hanya simbolis saja. Jadi Salves nanti tinggal baku bantu dengan Sius, terus nanti ini ada Rizka, nanti Rizka bisa di posisi itu komunikasi publik apa begitu bisa lah di situ. Jadi yang ada dalam sini yang aktif yang bisa untuk ini tinggal merger saja sama-sama dengan posisi yang sudah ada begitu. Baik Kakak. Tidak ada kata mundur atau apa keluar dari relawan TK. Yang mundur dari relawan TK itu hanya seleksi alam saja itu. Tidak ada administrasi untuk seseorang harus mundur dari relawan TK terus apa itu tidak ada. Begitu. Betul sekali Kakak. Jadi artinya walaupun posisinya di backup sama Rizka, Salves tetap di relawan TIK, nanti tupoksinya dia bisa bantu di bagian apa, tetap jalan, tidak keluar dari relawan TIK. Cuman untuk tanggung jawabnya saja yang mungkin di backup sama Rizka, karena kita melihat Salves juga sibuk sekali di lapangan. Baik. Siap, kita kunci ya. Begitu.
Dua bidang selanjutnya nanti kita komunikasi dengan adik-adik yang terkait ini. Oke. Sius tetap, Putri dengan Ijal ini yang kita nanti carikan solusi seperti apa. Artinya di sini kita bukan mau mencari kekurangan adik-adik, tetapi kenapa kita melakukan raker ini, karena rencana ke depan itu kita mau buat RTIK ini lebih produktif lagi, sehingga kita mengisi ruang-ruang yang bukan ditinggalkannya, tapi mengisi ruang-ruang yang kurang aktif, karena teman-teman ini memang sudah sangat sibuk dengan profesi barunya kan, dan itu juga sebuah kesyukuran buat kita di Relawan TIK, karena adik-adik sudah bisa memiliki job desk di luar, memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada di Relawan TIK itu sendiri. Seperti itu adik-adikku, tetap kalian terbaik lah. Baik. Sudah selesai ya untuk terkait dengan komposisi badan pengurus dan bidang-bidang. Begitu. Selanjutnya nanti akan dikomunikasikan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ade Saras atau Ade Abi yang baru masuk? Tidak Ayo. ada, Bang. Ya, ayo gitu. Gimana ayo suaramu? Kretek-kretek. Mati. Mati laptop, pindah ke HP. Baik, Abang Ari bisa buka ini kah? Ada materi draft akhir di itu. Di mana? Di grup WhatsApp. Aduh, buka share screen. Oh, sudah. Oke. Saya buka ya. Oke, baik. Saya buka dulu. Ini ya. Ya, itu Bang. Poin to poin aja, toh. Organisasian sudah. Program kerja internal sudah kemarin. Program kerja eksternal. Ini sudah rampung kemarin ya. Sudah Bang, sudah dirangkum. Berarti kita lanjut. Ini tadi media publikasi RTIK juga sudah. Nih, apa lagi? Sudah siap Bang, nanti hasil rekomendasinya akan notulennya kita kan sudah tulis tuh. Nanti hasil dari rapat akan dibuat dalam bentuk dokumen dan akan di-share ke grup. Begitu. Di-share ke grup yang menjadi catatan untuk memperkuat kita pergerakan di tahun depan. Begitu. Kan kemarin catatannya itu kan yang dipercepat itu ialah penyesuaian ini toh badan pengurus wilayah itu supaya komposisinya diatur supaya bisa efektif berjalan. Begitu kan sudah fix itu. Selanjutnya rekomendasi terkait dengan pembentukan mengakomodir cabang-cabang di daerah dengan membuat sub domain hingga setiap cabang di Relawan TK di daerah punya websitenya masing-masing. Nah, Yapen sudah, tinggal Asmat dan Kerom, begitu. Rewatik juga sudah punya subdomainnya. Mungkin langkah selanjutnya ialah ya dalam menuju Desember ini ya kalau ada waktu kita kumpul-kumpul penguatan kapasitas toh. Kemudian terkait dengan bagaimana itu mengoperasikan website, menulis berita dan lain sebagainya. Kakak Maku ada waktu kakak untuk menjadi narasumber. Menguatkan langkah Siap, baik. Itu menjadi rencana tindak lanjut daripada raker ini. Oke, saya rasa sudah jam 7.09 pembahasan kita cukup sekian. Dari saran dan masukan yang masuk itu menjadi rekomendasi. Nanti rekomendasinya akan dibuat dalam bentuk dokumen atau PDF.
sehingga semua dapat mengetahui apa yang kita bahas dalam poin-poin rekomendasi apa yang menjadi penguatan kita di tahun depan. Oke, sekiranya waktu sudah menunjukkan jam 7.09, maka tidak membuang-buang waktu juga seperti Ade Ripka tadi katakan, maka kita tutup saja raker kita malam hari ini. Kepada Kakak Markus sebagai Dewan Pembina, karena Kakak yang membuka, maka Kakak juga yang menutup. Sebelum menutup, Kakak berikan sepatah dua kata dulu lah. Begitu. Memberikan kita semangat dan motivasi hidup. Baik, Kakak, diberikan. Oke, baik. Terima kasih untuk semua karena sudah bersedia dari kemarin sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk waktu itu sudah diluangkan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidupnya hingga kita dapat berkumpul di dalam media digital ini untuk kita dapat membahas beberapa hal yang akan kami sama-sama kerjakan di tahun 2023 sampai mungkin nanti 2024. Nah, secara umum memang belum terincikan secara menyeluruh kepada kita semua, namun nanti akan dirumuskan bersama-sama poin-poinnya dan akan dirincikan lagi sampai kepada waktu kegiatan, mungkin waktu pelaksanaan program, pencapaiannya, waktunya bagaimana, dan sebagainya, dan juga mitra-mitra. Seperti demikian. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik yang ada di LTK ini nanti sama-sama terus kita semangat untuk dapat Halo. Ya, Kakak lanjut, gas Jat. Lanjut, Bang Agung. Oke. Ini jaringan macam. Ya. Nah, jadi kepada adik-adik semua atau rekan-rekan sekalian yang masih terus ada dalam komposisi LTK Papua ini, kami mengharapkan untuk dapat terus bersama-sama, kolaborasi sama-sama untuk dapat terus meningkatkan relawan TK ini. Karena kebutuhan akan digitalisasi di Papua ini semakin hari semakin dekat kepada kita, semakin hari semakin menjadi kebutuhan untuk harus diperhatikan begitu. Jadi siapa lagi yang akan menolong masyarakat di Papua ini kalau bukan ini memang bagi sebagian adik-adik mungkin belum dapat merasakan karena mungkin masih melakukan kegiatan masih di seputar Kota Jayapura, masih di seputar Kabupaten Jayapura, Peron, dan mungkin paling banyak ya fokus di Kota Jayapura. Namun kalau sudah seperti saya, seperti teman-teman yang lain, itu sudah skalanya sudah di beberapa kabupaten sampai kepada penelitian, melihat hal-hal yang terjadi memang menjadi beban yang sangat berat bagi kita. Nah, masyarakat di kampung itu mereka ada punya dana desa, ada punya
sarana prasarana, tapi mereka mau mengembangkan potensi mereka itu susahnya bukan main. Ya, mereka mengambil orang-orang dari luar, konsultan-konsultan dari luar, konsultan TIK dari luar, menyusun mereka punya portofolio, mereka punya sistem apa publikasi di kampung, publikasi wisatanya, begitu. Terus banyak juga program-program yang semakin hari semakin banyak turun di Papua, seperti yang sedang dikerjakan oleh Salves, terus Sius, mereka di Bakti, dan juga ada beberapa provider juga yang ada di bawah Telkom, itu mereka punya banyak sekali sub pekerjaan gitu. Jadi itu membutuhkan sumber daya manusia di dunia teknologi, informasi dan komunikasi. Dan itu semuanya mengarah kepada relawan TIK. Jadi teman-teman tetap semangat. Yang ada, ayo gabung, ajak teman, ajak adik, ajak kakak, ajak kenalan, ajak pacar, ajak siapapun untuk segera sama-sama gabung dalam relawan TIK untuk terus kita bicara tentang penyelamatan generasi Papua, membantu memberdayakan masyarakat, literasi, sosialisasi, dan juga tentang internet sehat dan dampak daripada internet itu seperti apa, sosial media seperti apa, itu harus dilakukan secara masif dan sebagainya. Nah, terus untuk adik-adik yang baru bergabung dan juga yang sudah ada, untuk terus sama-sama bahu-membahu untuk sama-sama saling meningkatkan koordinasi, sama-sama saling meningkatkan komunikasi. Dinamika di dalam organisasi itu bukan hal yang harus ditatapi atau hal yang harus dikeluhkan, tapi dinamika salah paham, salah komunikasi, salah apa itu menandakan bahwa adik-adik dan kita semua ini masih normal-normal, manusia normal. Gitu. Kalau sudah mati rasa, ya mungkin segera menuju ke rumah sakit jiwa, gitu kan? Begitu. Jadi ada masalah, ada problem dalam setiap program atau setiap kegiatan, itu hal yang biasa-biasa saja. Gitu. Nah, semakin melewati masalah, semakin melewati persoalan, itu semakin mendewasakan pikiran, mendewasakan tingkah laku daripada teman-teman sekalian. Seperti begitu. Nah, untuk rakyat nanti, Aldo mungkin tetap fokus di 1-2 hari ini untuk dapat menyelesaikan dari 3 pilar kegiatan besar itu, dirincikan ke setiap sub itu bagaimana. Itu harus segera diselesaikan oleh Aldo, dan nanti akan dibantu oleh teman-teman sekalian untuk nanti kita bisa menerjemahkan, menurunkannya ke dalam program-program yang tadi diketuai oleh Rizka, diketuai oleh Sius, dan beberapa teman-teman yang lain. Nah, untuk adik-adik di program UMKM, terus go to school, terus literasi, itu nanti kita tinggal menyesuaikan saja. Ada dinas kesehatan, ada dinas kominfo, ada mitra-mitra yang lain, sekolah, itu kita tinggal menyesuaikan dengan program mereka supaya biaya itu mereka yang tanggung, kita tinggal
menjadi pemateri dan kita tinggal menikmatinya saja. Begitu. Sekiranya mungkin begitu. Nah, tetap kita bersatu padu. Terima kasih untuk Ari yang masih terus bersama-sama dengan kami semua angkatan-angkatan awal untuk terus mendampingi baju biru ini sampai kepada baju putih nantinya, dan seperti begitu. Nah, menjadi relawan TIK itu tidak menjanjikan, memang tidak ada, tapi dia punya rasa itu memenuhi dari hati sampai ke hati, dari batin sampai juga ke batin. Jadi tergantung siapa yang ingin untuk mengelola relawan TIK ini, dia harus bertahan. Karena banyak hal yang sudah terjadi dari waktu ke waktu, semakin banyak relawan TIK, tapi seleksi alam juga pasti akan kuat. Jadi adik-adik tetap semangat. Relawan TIK tidak menentukan kalian yang pintar, harus pintar komputer, harus pintar website, harus pintar sosial media, harus pintar program, harus pintar apa, tidak. Relawan TIK itu hadir untuk siapa yang punya niat untuk berbagi. Salah benar itu urusan belakangan, yang penting maju dulu sampai di mana baru nanti kita sama-sama keroyokan untuk itu. Nah, salah satu hal juga yang membanggakan itu adalah dari relawan TIK di Papua, dia begini, tapi sudah banyak orang yang tercipta dari relawan TIK, bisa angkat muka, angkat dirinya untuk dapat berkolaborasi di tempat pekerjaannya, di dinas-dinas terkait. Saya kira mungkin demikian. Untuk Rewatik nanti kita lihat hal-hal apa yang harus disiapkan segera mungkin untuk dapat menjadi pilot project pertama untuk disebarkan ke seluruh Indonesia untuk kita punya Rewatik itu. Nah, jadi Rewatik ini tidak harus perempuan saja di situ. Kamu bahas program, habis itu kamu mulai gosip, habis itu kamu mulai cerita film Korea, cerita inilah, cerita itulah, dan sebagainya. Nah, jadi nanti akan dikolaborasi sama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, itu sudah ada sinyal-sinyal baik. Terus pemberdayaan perempuan di MRP itu sudah ada sinyal juga yang cukup baik untuk nanti kalian Rewatik bisa audiens dengan mereka, karena dalam negara ini yang diperhatikan itu perempuan saja, lagi tidak gitu. Jadi itu menjadi satu nilai plus bagi kalian begitu. Jadi memanfaatkan hal itu. Rewatik juga sama. Rewatik tidak membutuhkan orang yang cantik, orang yang glowing, orang yang kaya, orang yang punya cincin emas, kalung emas, punya pakaian mahal, punya tas mahal, tidak. Atau adik-adik yang masa muda sudah punya anak, sudah kecelakaan atau apa segala macam. Rewatik tidak membutuhkan hal-hal itu. Rewatik hanya membutuhkan bagaimana kalian kumpul, terus memberikan nuansa positif kepada yang lain. Bahwa kalau saya sudah salah, maka kalian jangan salah. Itu saja. Nah, jadi Rewatik ini dia punya alur juga, nanti akan banyak sekali. Nah, nanti ada teman-teman di kakak atau teman-teman di organisasi OKP kemahasiswaan di Cipayung, itu juga mereka punya basis untuk menyuarakan hak-hak tentang perempuan. Itu bisa dimasukkan di situ untuk kalian bisa sama-sama
belajar tentang bagaimana menjadi seorang wanita-wanita yang menjadi melati yang menggoda kepada setiap isu-isu yang ada begitu. Nah, sekiranya mungkin demikian. Terus untuk Pururyo, dan juga untuk hal-hal yang lain, kita tidak bisa hanya bicara-bicara saja. Begitu ditanya, kalian ada berapa orang? Nanti hanya ada 3 orang, 5 orang. Itu secara ilmu praktik itu tidak bisa juga. Jadi kita harus semakin banyak, kita harus semakin kreatif untuk melahirkan banyak pengikut di Pururyo, terus aktif, mereka bisa sampai transaksi supaya bisa dapat menjadi satu contoh, satu portofolio untuk dapat ditunjukkan menjadi nilai power kepada yang lain seperti itu. Harapan juga kepada Rizka nanti bisa sama-sama bisa terus mengayomi adik-adik yang baru, adik-adik yang masih belum dapat berdiri begitu kuat, tapi nanti bisa sama-sama membantu mereka. Adik-adik juga jangan khusus untuk adik-adik yang dari Papua, adik-adik cewek yang dari Papua, jangan merasa terkecil, jangan merasa terbelakang, apa tidak. Kalian harus berani untuk mencari tahu kalian punya salah, begitu. Berdiri di depan umum menjadi MC bagaimana, mau gugup, mau bentak, mau rasa kincing terus menerus, itu hal yang biasa. Nanti harus terus belajar terus supaya bisa memimpin di depan orang, bisa memimpin di depan keluarga juga, bisa memimpin di mana saja. Jangan bosan-bosan dan jangan terus mengharapkan kepada Abang Aldo, kami mau jalan ke bagaimana, Abang Aldo. Aldo juga butuh waktu untuk mencari kekasihnya, jadi bisa cepat untuk dapat cewek atau dapat bercinta begitu. Jadi adik-adik yang lain juga, kalau seandainya ada sesuatu yang mau dikerjakan saja. Mau komunikasi, mau ikut kegiatan. Gitu. Jangan semuanya bertumbuh kepada Aldo. Nanti Aldo mengurus kamu terus, nanti dia akan nikah. Demikian mungkin seperti begitu gambaran umum. Nanti segala sesuatu nanti dapat disampaikan kepada Sius, terus nanti Salves, dan juga nanti sampaikan kepada teman-teman yang lain untuk terus ada dalam DK begitu. Dan sekalipun kalian tidak terlibat dalam kegiatan dan apa segala macam, tapi sekiranya di mana saja ada aktivitas atau di mana saja orang membicarakan tentang relawan TK, di situ kalian punya tugas dan fungsi untuk mengharumkan nama relawan TK. Mengharumkan bukan melebihikan atau menjatuhkan relawan TK. Menjatuhkan itu nanti kamu berhadapan dengan senior. Jadi kamu harus mengharumkan saja. Apapun yang lagi dibicarakan oleh orang, dibicarakan oleh siapapun, itu jangan sampai terlalu berlebihan seperti begitu. Contoh seperti kemarin di Yosef bikin status Facebook dan apa segala macam, itu kalau dia sudah bicara relawan TK, berarti itu dia sudah berbicara dengan melawan senior itu. Begitu. Jadi
relawan TK tidak memberikan kalian upah, tidak memberikan kalian gaji, tidak memberikan kalian honor atau apa, tapi relawan TK ini memberikan cerita untuk kalian gitu, supaya sampai kemanapun tetap menjadi sebuah cerita bagi kalian. Demikian mungkin seperti begitu untuk adik Esther, Rifka, terus adik yang baru bergabung, adik Sunta, nanti terus nanti teman-teman yang ada adik berdinamika dan berorganisasi di relawan TK Provinsi Papua ini. Nanti kalian ini punya fokus mungkin masih banyak di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Tapi nanti di Asma, di Nadire, di Yapen, di Riau dan lain itu nanti hanya akan berjalan di sini. Tapi nanti dia punya sistemnya akan koordinasi dan komunikasi dengan kalian yang ada di sini. Demikian mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan seperti itu. Nanti untuk adik-adik yang lain biasakan untuk kasih selamat pagi, kasih selamat siang di grup WhatsApp untuk kita terus ada komunikasi. Terus ada tugas kampus, ada tugas apa begitu, jangan sungkan-sungkan untuk masukkan dalam grup. Kakak, abang ini saya mau ini apa begitu, silahkan saja supaya kami bisa saling komunikasi terus dalam grup WhatsApp, supaya terus status online sebagai senior, sebagai junior. Jangan malu untuk minta bantuan untuk ini ada tentang terkait tugas kampus, terkait tugas sekolah atau apa, sampaikan saja. Tapi juga jangan mengharapkan jawaban. Itu namanya harap. Tapi memberikan diskusi, memberikan isu-isu apa yang harus ini. Teman saya terkait kasus yang dia punya pacar, ada sebab dia punya status atau foto-foto privat itu sampaikan saja supaya kakak atau orang bisa cepat bergerak dengan Polda, cepat bergerak untuk dengan apa begitu untuk memberikan hapus rekam jejak digitalnya apa begitu. Jangan kamu dengan seperti begitu, maka seperti arahan yang kita ada, maka tidak mengurangi rasa hormat, ya semakin kita dapat kerja relawan TK Provinsi Papua ini ditutup, dan sebagai pengurus relawan TK Pusat dan juga pembina relawan TK Papua, kami juga nanti akan meneruskan hasil dari apa yang telah dibahas oleh teman-teman selama 2 hari ini, walaupun masih jauh daripada seharusnya, tapi inilah langkah awal yang cukup baik untuk dapat tindak lanjuti dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami, dan dengan demikian, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat kerja pengurus wilayah relawan teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Papua, dengan ini kami nyatakan tutup, dan tetap semangat untuk semua yang ada, dan terus nanti akan berkomunikasi membenahi segala sesuatu, dan kita akan fokus selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun ini dengan program literasi, program relawan TK Go to School, dan juga peningkatan UMKM bagi
siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mako. Dalam hal ini sebagai perwakilan pengurus RT Pusat telah mengawal rapat kerja RT Provinsi Papua yang diselenggarakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 10 kemarin dan berakhir tanggal 11 hari ini. Terima kasih lagi Kakak Mako untuk arahannya. Oke, baik teman-teman, karena Pak Ketua lagi sibuk pasang CCTV, jadi saya ambil alih. Nah, mengutip penyampaian dari Kakak Mako tadi bahwa betul kita di relawan TIK itu tidak mendapatkan sesuatu hal yang lebih, dalam artian relawan TIK itu adalah organisasi yang tempat di mana kita tidak bisa mendapatkan uang, tempat di mana kita tidak bisa mencari penghasilan, tetapi ilmu yang kita dapatkan di relawan TIK kita bisa gunakan untuk bekerja di luar organisasi. Ilmu yang kita dapat dari relawan TIK bisa kita gunakan untuk mencari uang di luar organisasi. Terus kutipan dari Kakak Mako tadi, kita di relawan TIK itu tidak harus pintar suatu program, pintar ini, pintar itu. Karena Abang Ari pun pada saat bergabung di relawan TIK, Abang masih ingat sampai sekarang kalimat dari Abang Mihram. Abang Mihram telepon ke Abang Ari langsung ngomong seperti ini. Pak Ari bisa jadi koordinator untuk relawan TIK Kabupaten Jayapura. Saya jawab, Pak, ilmu saya masih sedikit. Pemahaman saya tentang komputer itu masih sangat minim. Jawaban beliau adalah, kami tidak butuh orang yang pintar, kami tidak butuh orang yang punya skill banyak, Pak. Tetapi kami butuh orang yang mau berbagi dengan sedikit yang dia punya. Karena itu lebih berarti buat kita di relawan TIK daripada memiliki ilmu yang banyak, skill yang banyak, tetapi tidak bisa kita bagi ke orang lain. Nah, itu kalimat itu yang saya pegang sampai sekarang. Selamat sore Kakak Frans. Saya baru lihat. Selamat sore. Selamat bergabung. Ya, hormat. Selamat sore semua. Ya, teman-teman, ini juga salah satu senior kita, Kakak Frans. Beliau juga salah satu penggerak di relawan TIK Provinsi Papua. Nah, oke, baik teman-teman. Kalau pesan saya yang terakhir mungkin kita tetap meningkatkan skill kita, meningkatkan karakter kita meningkatkan mental kita, bagaimana kita bisa berdiskusi dan berbicara di depan, tunjukkan bahwa kita generasi muda, generasi yang punya potensi, generasi yang bisa membangun untuk Papua khususnya ya. Dan jujur, generasi yang sekarang ini di relawan TIK, Kakak Markus dan Kakak Frans ini saksi hidup sampai sekarang. Generasi yang sekarang itu adalah generasi yang unik, karena generasi yang sekarang pengurusnya lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Kalau dulu Sri Kandinya kita itu sedikit. Nah, sekarang Sri Kandi banyak. Bisa dilihat dari foto yang saya share, player yang saya share, ini jumlah Sri Kandinya jauh lebih banyak daripada kita yang laki-laki. Betul kan tidak Kakak Frans? Ya, betul sekali. Dulu Sri Kandi dihitung jari kakaknya. Sekarang ini Ya. Sri Kandinya luar biasa, banyak sekali. Nah, mungkin dari saya itu saja. Di sini ada Kakak Frans. Saya mungkin memberikan kesempatan ke Kakak Frans untuk bisa memberikan sepatah kata atau 2 patah kata buat adik-adik, memberikan semangat ke adik-adik. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak. Baik, selamat sore buat semua teman-teman relawan TIK Provinsi Papua. Semua yang ada di Jayapura atau di mana saja berada. Senang sekali kita bisa sama-sama kembali bersilaturahmi. Di sini saya sedikit menyampaikan bahwa perjalanan relawan TIK itu sangat mempunyai historis yang panjang. Pertama kita mulai mengembangkan relawan TIK itu di Papua, terus kita melakukan edukasi, sosialisasi, dan lain-lain. Jadi teman-teman, intinya itu kita di sini relawan, kita berbagi, sekaligus kita sama-sama belajar.
bagaimana kita belajar ilmu yang didapat dalam kolaborasi dalam sebuah organisasi. Kalau teman yang lain dia memahami website, ada lagi yang memahami web server, teknologi, jaringan, dan lain-lain. Nah, kita sama-sama dalam wadah ini kita belajar bersama. Nah, selain kita belajar bersama, kita berbagi juga kepada masyarakat. Sehingga kita semakin dikenal, kita semakin di promosi kemampuan kita bersama, sehingga ada hal-hal kepercayaan yang diberikan, entah itu membuat website atau memasang jaringan atau lain-lainnya, kita bisa dapatkan. Sehingga organisasi relawan TIK ini adalah wadah sangat potensial. Dia mewadahi teman-teman yang mempunyai kemampuan dan keahlian walaupun sedikit. Jadi intinya itu walaupun kita mempunyai kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sedikit, tetapi kita kolaborasi di sini sehingga kita semakin diperkaya, semakin membuka akses kita, link kita, kenalan kita, relasi kita dengan berbagai, entah itu pemerintah, LSM, dan lain-lain. Sehingga teman-teman yang entah itu masih kuliah, atau teman-teman yang lagi mencari kerja, teman-teman tidak kesulitan. Karena kita sudah mempunyai kemampuan, keahlian, dan ilmu-ilmu yang kita dapat di dalam wadah komunitas relawan TIK. Nah, saya rasa itu salah satu hal yang menarik dan bagus, dan perlu kita bersama relawan TIK bersama-sama bekerja dengan hati dan kasih. Nanti dengan sendirinya namanya penghargaan dari orang atau namanya rezeki atau apa itu semua diatur oleh Tuhan. Yang penting kita bekerja dengan hati. Nah, itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Salam relawan TIK. Ya. Oke. Oke, terima kasih Kakak Frans. Buat adik-adik, kalau mau lihat Kakak Frans dulu di masa-masa di Papua, masih di Jayapura, nih Kakak punya wajah ini ada di player yang Kakak tunjuk ini. Jauh berbeda dengan Kakak yang sekarang ya. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam rapat kerja relawan TIK Provinsi Papua. Sembari mungkin meminta waktu dari Pak Ketua untuk bisa bergabung dulu sebentar. Adesius, kalau bisa bergabung dulu sebentar, kita semua buka kamera dulu, kita foto bersama. Kakak Mako mana? Kakak Mako masih ada. Oke, kita buka kamera dulu semuanya, kita foto bersama. Adesius mungkin bisa mengarah ke kamera dulu. Adesius, adekku sayang. Yo. Adesius lagi jet lag Bang dari Mambram. Yo, kita foto bersama dulu. Saras, Salpes masih monitor. Masih Abang. HP masih monitor kan lagi di jalan? Baik Bang, lagi di jalan Bang. Oke baik. Nah, Saras, buka kamera. Oke, baik teman-teman. Nah, tetap kita salam literasi ya. Sabar Bang, Salpes dia belum buka kamera tuh. Orang Mambram. Oke, kamera 1, 2. Pak Ketua mana kameranya? Oh iya, mana Bang? Sabar Bang. Oh, Pak Ketua ini. Oke. Sudah Kang? Salam literasi dulu, salam literasi. Sabar Bang, sabar. Bisa Halo, selama ya jempol saja kan? Langsung lupa. Ketua ini, Abang kan sudah muncul kan belum? Masih belum itu. Saya sih lupa salah milih. LG kah ini? Iya, muncul tapi jendela, muka tuh, bukan jendela. Nah, itu baru muka. Oh ya siap, gas jatuh. Itu jendela. Di mana? Sungguh mati. Bisa deh. Itu tembok. Muka mana? Ini juga. Nah, itu muka.
Oh ya. Oke. Oke. Sana, literasi. 1, 2, 3. Oke, sabar, tahan dulu. Sabar, saya share dulu ya. Ikut tuh. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita kasih besar. Sabar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang bebas taruh kan? Saya kembalikan ke MC. Yang bebas yang love begitu kosong. Stop sudah. Dah Kak Franz muka Nanti- hitam sekali. Nanti tolong lop pas. Iya buat teman-temanku semua, buat adik-adik, buat kakak-kakakku semua, selamat menyambut hari Natal Oke. dan Maklum tahun lah. baru. Kita Semoga pasti. kasih Tuhan selalu menyertai kalian semua. Semoga damai Natal selalu bersama kalian semua dan keluarga. Amin. Makasih Abang. Bang. Terima kasih ya Bang. Saya kembalikan ke MC, silahkan. Tiosin tambah ganteng saja. Ya, Ika, narasinya adikku improv saja toh, tutup saja toh. Kalau sudah ditutup jadi adikku gas jatuh. Berdoa, lupa berdoa. Kita buka dengan doa, tutup dengan doa juga. Sius nih, Sius dia pintar berdoa. Sius, berdoa dulu. Karena Sius itu orang benar. Ayo adik Sius berdoa. Abang, sabar dulu Bang. Saya habis makan babi. Tidak ada pengaruh antara babi dengan Apa doa. urusannya Ini dengan doa? hukum haramnya itu Bang. Apa urusannya dengan doa? Tidak ada sangkut pautnya. Abang asuh lupa Alkitab betul Bang. Yang sudah berdoa. Aduh sabar. Yesus Bukti makan sama babi, jadi kumur makan babi, jadi kumur berdoa cepat. Abang betul Abang sabar masih ini jadi Abang. Masa kakak Frans gantikan doa tuh. Semua matikan Speaker. speaker baru Master. nanti ibu guru yang berdoa. Siap. Bu Sunta. Siap. MC silakan diarahkan. Silakan diarahkan. MC buka mic tuh. Oke, baik. Untuk menutup rapat kerja kali ini akan ditutup dengan doa. Dipersilakan untuk Kakak Sunta untuk memimpin kita dalam doa. Ya baik, teman-teman sekalian, sebelum kita menutupi rangkaian kegiatan rapat kerja kita pada sore hingga malam hari ini, marilah kita bersatu dalam doa dan izinkanlah saya membawakan doa dalam versi agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada lagi ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat rahmat tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu ada sebagaimana kami ada guna menyelenggarakan rapat kerja kami dari hari kemarin hingga pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala keputusan yang kami ambil bukan berasal dari kami sendiri Tuhan, melainkan dari kuasa kasih-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi kami Tuhan. Untuk menyelenggarakan semua yang telah kami sepakati, kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami serahkan kekuatan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan untuk kami, sehingga kami bersinergi untuk menjalankan program-program kami, untuk membangun tanah Papua ini ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami serahkan segala kekurangan dan kelemahan kami ke dalam kasih-Mu Bapa, dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami di setiap proses kami Bapa. Persatuan dan kesatuan kami, pengurus wilayah, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga. Ketuklah pintu hati teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya ke depannya kami bersama-sama bisa ada untuk membangun organisasi kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan untuk segala proses yang telah kami lewati. Berkatilah kami selalu,
agar kami bisa menjalankan segala yang menjadi keputusan kami pada hari ini. Dengan kuasa kasih-Mu Bapa, kami percaya bahwa semuanya akan terselenggarakan. Doa sederhana ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikembalikan ke MC. Salve, salve, sekolah lambat barang habis. Satu kau dua kau datang lambat barang habis. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan relawan TIK yang telah meluangkan waktu dan telah bersedia membantu kegiatan ini sehingga rapat kerja ini boleh berlangsung dengan lancar. Sekian rapat kerja yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir dan resmi ditutup. HP jangan chat pribadi. Kalau datang saja. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Jadikan ini sebagai awal kekompakan kita kembali. Terima kasih semua. Bang Aldo kalau saya kerja jangan lupa singgah ya Bang Aldo. Hei, Buaya Membramu. Abang Hari bisa dapat sepanggal kan tidak? Ada acara siapa sih ini Bang? Briefing. Itu langsung Abang Hari dapat coret dari kartu keluarga. Oke, semua. Oke. Sampai jumpa di grup Kak WA. Kapten. Diskusi-diskusi nanti di grup WA ya. Siap. Oke. Oke. Sadrak kok ini. Sadrak. Adik-adik yang masih mau stay di sini, kita belum close. Raker sudah selesai. Sekarang sesi bebas yang mau bersilaturahmi atau bercanda, bercengkrama di via Zoom ini karena lama tidak tatap muka. Silakan. Buaya Membramu mana? Sius dan Salves. Weh, apa kepiting 2 karung itu kok Babang? Kemarin waktu bakar sini. Meeting tuh. Paket lainnya juga dulu. Tiga sama-sama dari Membramu, tinggal baku komen. Coba bawa ke piting ke ikan ke bakar baru panggil kita orang. Abang izin, seharusnya yang dipajak duluan itu Kak Abraham duluan. Kak Abraham baru kita orang. Iyo, harusnya Abraham duluan dulu. Sudah jalan. Siapa tahu itu Abraham sudah laporan duluan. Abraham kemarin proyek. Masuk Eko. Ya, selamat malam. Om Bram yang bongkar lokasi jadi. Macam kita deh yang kedua yang tanggung jawab dia resiko itu. Bawa kepiting. Saras, kok dia harus foto Saras? Ya. Saras ini di Kerom ya? Kok, sabar. Saras kok ini kemarin tuh SMK Bethlehem. Iya Bang. Iya. Habis kalau pakai baju seragam dengan tidak pakai baju seragam, abang kadang lupa identitas. Oh, ada narso kah? Tempel. Kok bukan anak Arso? Kalau kita orang ini anak Arso 3 dan Arso 1. Apakah panggil Kapan kau punya apa? Sapu sudah ini? Apa yang sudah? Apa itu? Syarat program kerja kita ke sekolah itu nanti setelah ujian baru kita susun materinya dulu, baru nanti kita konfirmasi ke pihak sekolah ya syarat ya. Untuk pengkaderan, karena nanti kita diskusi organisasi dulu, tapi tunggu Pak Ketua yang paling gondrong dan paling ganteng itu menyusun materi untuk sosialisasi dan pengenalan RT, baru kita merapat ke sekolah, dan itu Salves wajib ada karena dia anak adat Kerom. Jadi terasa terhormat ini. ya iyalah, masa kita masuk di wilayah baru kita tidak datang.
Kalau masuk di kabupaten baru Bang Ari wajib, karena itu wilayah saya, betul kan tidak, Abraham? SMK Arso 1 kah? Benar, Bang. Benar. Walaupun sekarang saya stay di Arso 3, tapi kan saya bukan anak adat, beda dengan kau. Ada. Ada pengaruh. Bahaya. Ini Seperti begitu Saras, karena rencana Kerom itu 2 sekolah yang sudah kita masukkan dalam agenda, SMK Bethlehem sama SMK 1. Begitu toh? Saya juga berterima kasih karena Saras punya minat untuk bergabung di relawan TIK, walaupun mungkin belum begitu paham tentang tupoksi dan tugas-tugas relawan TIK di wilayah Papua ini seperti apa. Terus kita punya peran penting di lingkungan masyarakat itu seperti apa. Tapi sudah mau bergabung dengan kita di relawan TIK, ya itu kami apresiasi. Kami ucapkan terima kasih. Nanti kita kasih paham, Bang. Iya. Iya. Cuma nanti untuk kedepannya mungkin nanti kita bentuk kadernya seperti apa. Karena PR kita sekarang itu yang memang urgent adalah pembentukan struktur kepengurusan relawan TIK Kerom yang sebenarnya punya orang-orang yang berpotensi, tetapi orang-orang yang berpotensi ini tidak tahu kepala batu dan kabur air semua. Jadi ada dua yang berpotensi di Kerom, tapi ada Chandra dengan anak adat Valentino Salves Raya Hala. Tapi di saat dikasih tanggung jawab untuk memegang organisasi, banyak A, I, U dan sampai O. Oh, bukan ayo Bang. Maksudnya di saat mungkin Abang agendakan kegiatan, kita jam terbang juga tiba-tiba langsung disuruh ke sini, ke situ. Aduh, Kemarin pertanyaan saya waktu saya telepon pribadi, kau siapkah tidak pegang Kerom? Atau saya perlu putar rekornya di sini? Kau punya kalimat? Bang, dia siapkan itu. Bisa, Bang. Mana yang bisa? Atau saya perlu share di Facebook, kau punya recording. Saya ada rekor, kau punya pernyataan. Saya tanya, kau siapkah tidak pegang Kerom? Kau bilang apa ke saya? Bang, saya belum bisa siap pegang, Bang, karena Kerom terlalu besar sekali. Nah, itu dia. Artinya aku belum punya keberanian untuk untuk menakodai yang Abang tadi bilang, Abang sayangkan. Kalian punya potensi, ada Salves, ada Chandra. Kalau Salves mungkin pertimbangannya karena waktu kerja yang padat. Kalau Chandra perhitungan di masalah ekonomi, jadi masih berat. Nah, sehingga mau tidak mau untuk kepengurusan Kerom ini mau tidak mau kita cari kader baru. Karena tidak mungkin Abraham yang suruh pegang Kerom, tinggal di mana, pegang di mana. Tidak mungkin Sius pegang Kerom. Sudah. Bisa, Bang, bisa pegang kalau ada cewek. Seperti itu. Atau Salves, mumpung pembentukan kepengurusan Kerom belum terbentuk, bagaimana? Siap masuk di struktur Kerom kan tidak? Abang ini lagi fokus. Hari, Bang. Kenapa? Salves dia lagi fokus kumpul. Ini saya masuk di Kerom saja jadi apa dulu, Bang? Kalau ketua, aduh minta maaf, Bang, secara dan hormat, beta belum bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau di Kerom kok bisanya sebagai apa? Yang paling bisa apa ya? Di Playboy. Apa ya? Kau sudah melepaskan kau punya jabatan di struktur provinsi. Masa kau tidak bisa ambil bagian di Kerom? Bisa gitu. Cuman apa ya? Mungkin kurang percaya diri kayaknya dari saya sendiri. Kurang percaya diri apa? Giliran baku hadapan dengan nona-nona saja pede tinggi. Iya, makam orang perempuan itu nomor 1, apa? Kalau itu beda, Bang. Sekarang saya tanya, untuk Kerom kau bersedia dan mampu bertanggung jawab di struktural apa yang kau mampu?
Sama Bang, saya bisa lihat tahu dulu Kak, strukturnya apa saja dulu biar saya lihat. Struktur Kerom itu kan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, itu struktur inti. Selain itu bidang-bidang. Wah, jaringan dah. Saya tidak menanyakan bidang di sini, yang saya tanyakan struktur. Bendahara bisa nggak Bang? Struktur kepengurusan. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kok mampu di mana? Di mau bendahara, Bang. Mampu dan sanggup untuk bertanggung jawab dengan struktur yang ku pegang. Atau abang perlu kasih lepas jabatan sebagai wakil ketua provinsi, abang lari ke Kerom? Weh, janganlah Bang. Abang harus, Abang kalau bisa Abang backup 2, kenapa harus 1 Bang? Tidak bisa. Memegang dua itu tidak bisa. Kalau sudah memegang jabatan di provinsi, itu tidak bisa memegang di kabupaten. Kenapa abang lepas Kabupaten Jayapura di Lebur menjadi 1? Karena abang ditarik menjadi pengurus provinsi. Nah sekarang, kenapa Salpes kemarin tidak ditawari? Karena Salpes berstatus kepala bidang komunikasi di provinsi. Tadi kan Salpes sudah melepas dengan hormat. Nah berarti kan sekarang Salpes tidak punya struktur, tidak masuk dalam struktur jabatan yang ada di provinsi. Berarti bisa menjabat sebagai struktur pengurus di kabupaten. Sekarang kok mampu di mana? Mampu dan sanggup bertanggung jawab di mana? Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Bendahara bisa nggak Bang? Bendahara? Jangan. Nanti orang habis Bang. Tapi ini bagaimana? Ini abang ada bicara. Jawaban yang tegas. Sabar, saya belum bisa. Saya belum bisa ambil keputusan malam ini. Saya harus introspeksi diri dulu, apakah saya cocok atau tidak. Gitu. Berdoa dulu, berdoa. Abang Bram kalau tegas juga muka sangar juga le. Padahal hati Hello Kitty bilolo baru. Jadi abang harus menunggu berapa hari? Estimasi mungkin kayaknya 3 hari sih. Iya 3 hari Bang. Mama ambil keputusan begitu saya 3 hari, bagaimana mau menikah? Bisa-bisa 3 tahun. Nikah beda nah. Apa saat militer tunggu apa? Ada pantas tidak fokus, ternyata ada perem di belakang dia bonceng. Ya Abang lihat ya, Abang lincah sekali Yes Good. Oh, apa biasa saja. Gitu Pak Bram kan. Tidak usah kasih mati kamera. Apa kita juga pernah muda Ini rekor ini masih recording masih jalan. Jangan sampai sebentar saya potong, saya screenshot, saya share. Jangan bang. Abang kalau share di Facebook, aduh Tuhan, nanti 01 dan lihat di serusak. Maksudnya begini loh. Apa ya?